Shalom, Gerakan Pemuda GPIB. Kembali lagi di Sabda Bina Pemuda on the Weekend, Sabtu 26 November 2022. Rekan muda, sebelum kita membaca dan merenungkan firman hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Bapa untuk segala penyertaan-Mu kepada kami semua hingga kami dapat bertemu kembali di dalam ruang online ini ya Bapa untuk dapat merenungkan Sabda Bina Pemuda pada hari ini. Tuhan tolong berkati kami dan juga tuntun kami di dalam setiap renungan yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Inilah kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan, mari kita membaca Alkitab pada hari ini yang terambil dari 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 13. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Demikianlah pembacaan Alkitab pada hari ini. Renungan Sabda Bina Pemuda hari ini, Sabtu 26 November 2022 dengan judul Welcome New World. Menyambut hari yang menyenangkan ketika memasuki lingkungan baru seperti sekolah atau kampus, tempat kerja, dan tempat tinggal baru akan memberi harapan setiap orang yang ada di dalamnya. Mulai mengatur dan membuat komitmen baru agar tercapai cita-cita dan harapannya. Demikian juga dengan datangnya hari Tuhan. Menurut Rasul Petrus, hari Tuhan datangnya seperti pencuri. Artinya, hari Tuhan itu bukan waktu yang dimengerti dalam arti jam, tanggal, dan tahun, tetapi suasana atau keadaan yang selalu siap. Rasul Petrus menjelaskan bahwa ada 3 hal yang menandai orang percaya mempersiapkan diri memasuki dunia yang baru, yaitu yang pertama, tanggap masa depan. Masa depan bisa menjadi bencana, tetapi juga bisa menjadi berkat. Menjadi bencana karena tidak berusaha mempersiapkan diri dengan baik. Tidak belajar dan berusaha dengan sungguh-sungguh menyia-nyiakan waktu yang ada untuk kesenangan yang bukan kebutuhannya. Namun, bisa menjadi berkat jika mau bertanggung jawab menggunakan waktu dan kesempatannya dengan benar. Kedua, hidup suci dan saleh. Kehidupan yang suci dan saleh bukan hanya tampak dari ibadah formal, tetapi aktual melalui semangat kemanusiaan atau saling mengasihi sesama, tanpa dibatasi oleh perbedaan suku, agama, ras, dan adat atau budaya. Ketiga, optimis meraih dan menantikan cita-citanya. Keberhasilan menjadi milik orang yang punya cita-cita, mau belajar, berusaha, dan bekerja dengan tidak putus asa. Kalau belum berhasil atau gagal, mencoba dan mencoba lagi. Sobat muda, mari kita siap menyambut hari Tuhan melalui kesiapan kita sebagai pemuda untuk belajar serta memanfaatkan teknologi secara positif, peduli alam, dan kemanusiaan. Welcome New World, Tuhan Yesus memberkati. Baik rekan pemuda, di dalam perenungan kita hari ini, ada 3 pokok pikiran. Yang pertama ialah tanggap masa depan, bencana dan berkat. Bencana dan berkat ialah ditentukan oleh diri kita masing-masing. Kita pemilih yang mana? Apakah memilih menjadi berkat atau menjadi bencana? Diharapkan kita sebagai pemuda
terkhusus pemuda GPIB yang terus mengenal akan kasih Allah, kita percaya bahwa berkat itu berasal daripada Allah yang terus mengalir di dalam kehidupan kita. Kita diberikan berkat oleh Tuhan untuk mempersiapkan diri kita masing-masing, tanggap akan masa depan. Kita mempersiapkan segala masa depan kita untuk mempersiapkan yang terbaik, terkhusus untuk orang-orang terkasih kita, keluarga kita, dan juga orang-orang terdekat kita semua. Berikan yang terbaik untuk masa depan, mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya, terkhusus di dalam cara berbuat baik, menjadi berkat bagi sesama. Itulah salah satu cara untuk tanggap terhadap masa depan untuk menjadi berkat. Lalu pokok pikiran yang kedua ialah hidup suci dan saleh. Rasul Petrus memberitakan kepada kita semua untuk dapat mempersiapkan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Hidup suci dan saleh ialah tidak hanya kita rajin ke gereja pada hari Minggu, namun kita juga diajak untuk dapat bersekutu terhadap Allah. Saya mengajak kepada rekan-rekan semua untuk dapat mengoptimalkan yang terbaik pada saat kita membuka mata kita pertama kali. Yang kita buka ialah dengan cara bersekutu dengan Tuhan, berdoa. Hilangkan cara kita untuk membuka gadget ataupun smartphone, tapi alangkah baiknya jika kita bersama-sama pertama ialah merenungkan hari-hari kita pada hari ini dan mempersiapkannya dengan cara berdoa. Berdoa kepada Tuhan ialah salah satu komunikasi yang sangat penting agar kiranya hari-hari kita dengan penuh sukacita dan damai sejahtera dapat Tuhan mampukan dan kuatkan. Kemudian yang ketiga ialah optimis meraih dan menantikan cita-citanya. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita dengan cara kita meminta kepadanya. Di dalam Matius 7 ayat 7-8 mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ialah dari Matius 7 ayat 7, supaya kita meminta apa yang akan kita butuhkan. Tuhan akan memberikan ketika kita meminta, Tuhan akan menolong kita dari apa yang kita harapkan kepada Tuhan melalui doa, komunikasi kita kepada Tuhan agar kiranya rekan-rekan pemuda dapat terus berserah kepada Tuhan dan juga percaya bahwa pertolongan hanya daripada Tuhan saja. Terkhusus kita akan menantikan hari baru yang Tuhan siapkan kepada kita semua melalui New Word di dalam Sabda Bina Pemuda hari ini agar kiranya seluruh gerakan pemuda, seluruh rekan-rekan pemuda dapat mempersiapkannya dengan baik. Jangan takut, tapi kita percaya bahwa Tuhan sajalah yang akan menguatkan kita semua dan akan memberikan suatu hari yang baru. Jadikan Kristus sebagai tujuan dan pedoman kita semua. Kita akan disiapkan karena Tuhan selalu bersama. With God, all things are possible. Persiapkan diri kita di dalam New Word di masa yang akan datang dan masa yang baru. Baik, rekan-rekan pemuda, kita akan melanjutkan di dalam doa renungan kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan mau tuntun kami di dalam setiap langkah kehidupan kami ya Bapa, terkhusus kami rekan-rekan pemuda GPIB, di dalam setiap tugas tanggung jawab kami, di dalam setiap keseharian kami ya Bapa. Tuhan mampukan kami supaya kami dapat mempersiapkan diri kami masing-masing. Tuhan mau kuatkan hati dan pikiran kami agar kiranya apa yang kami hadapi, apapun langkah yang kami pilih ya Bapa, agar kiranya semua berasal daripada Tuhan saja ya Bapa. Tuhan mau lengkapi kami, persiapkan diri kami masing-masing, agar kiranya apa yang kami hadapi dapat kami jalani dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Ya Bapa, di dalam setiap ketidakmampuan kami, di dalam setiap ketakutan kami untuk menjalani hari yang baru, Tuhan kiranya Engkau berkati kami ya Bapa. Tuhan mau suci kuduskan kami di dalam setiap hari kami ya Bapa, agar kami dapat memanfaatkan teknologi dengan baik. Kami memanfaatkan hari-hari kami dengan lebih baik lagi ya Bapa. Tuhan berkati kami, berikanlah kami hikmat, agar kiranya kami dapat menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik, agar kami dapat pilih sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Bapa, biarlah kiranya Tuhan berkati kami, supaya kami berada dimanapun kami berada, kami dapat menjadi berkat, terkhusus untuk orang-orang terdekat kami, untuk orang tua kami, untuk sanak keluarga kami dan juga orang-orang terkasih kami. Tuhan berkati ya Bapa, agar kiranya kami sebagai pemuda GPIB kami dapat menjadi terang dan juga garam dimanapun kami berada. Inilah kami Tuhan Yesus, persiapkanlah diri kami, persiapkanlah hati kami supaya kami dapat menjalani hari depan, menjalani masa depan kami dengan penuh kesiapan, dengan penuh tanggung jawab
dan dengan penuh kemampuan yang Tuhan berikan kepada kami. Tutup bungkus kami ya Bapa, agar kiranya apapun Tuhan mau berikan berkat untuk dapat membuka jalan berkat kami bersama ya Bapa. Inilah kami Tuhan Yesus. Tuhan mau berkati kami ya Bapa di dalam setiap kegiatan kami dan juga setiap aktivitas kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Roh Kudus-Mu, agar kiranya kami dapat menjalani hari lepas hari dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Inilah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, pertolongan Roh Kudus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan pemuda, sekian pembacaan renungan kita pada hari ini. Biarlah kiranya apa yang telah kita baca dan kita renungkan dapat menjadi berkat untuk kita semua. Sampai jumpa di Sabda Bina Pemuda on the Weekend selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam Biru Ben Hur. Halo Gapers, kalian tahu nggak kalau Sabda Bina Pemuda Digital bisa dengan mudah didapatkan dengan mendownload Google Books di Google Play untuk pengguna Android. Dan untuk kalian yang menggunakan iOS, bisa membuka Google Play di browser untuk membeli serta mendownload Google Books di App Store. Gampang banget kan caranya? Cus, langsung aja di-download ya!